Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang poin-poin yang akan dilewati oleh manusia dalam perjalanan menuju hari akhirat dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan dialami ketika di hari akhirat kelak. Kita akan bagi pembahasan menjadi 5 poin. Perhatikan, yang pertama adalah masalah kematian. Yang kedua adalah masalah alam barzakh. Yang ketiga, apa yang terjadi di padang mahsyar. Yang keempat tentang sirat. Dan yang kelima adalah penghujung, yaitu surga atau neraka. Tentunya kematian adalah pembahasan tentang hari akhirat. Kenapa? Karena siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sebagaimana perkataan para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Karena dengan kematian berpindahlah dia dari alam fana, alam yang sementara, menuju alam yang abadi, yang dimulai dengan namanya proses kematian. Dan kematian itu datang biasanya dengan tiba-tiba, ya. Dan seorang tidak akan mungkin lari dari kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya dia datang menemui kalian. Jadi kita lari, dia malah kejar dari depan. Itulah kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kata Allah, dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh, siapapun dia, apakah dia panglima, apakah dia raja, apakah dia presiden, meskipun dijaga dengan ribuan bodyguard, dengan ribuan pasukan khusus, kalau malaikat maut sudah datang, maka dia tidak akan bisa menghindar. Ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang meninggal tanpa sakit terlebih dahulu, tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian juga wa kam min sabiyin wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasad mereka dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias untuk diserahkan kepada mempelai lelaki, ternyata kain kafannya telah ditenun, telah dijahit, dan dia dalam kondisi tidak mengetahui. Oleh karenanya kematian akan melewati kita seluruhnya. Dan ketahuilah siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian, hidup di dunia ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan jarang yang melewatinya. Umur 60 sampai 70 tahun tersebut, ya bisa jadi seorang meninggal sebelumnya atau sesudahnya. Ternyata umur yang sangat singkat dibandingkan dengan perjalanan panjang di hari akhirat. Di alam barzakh saja, alam kubur, sekarang sudah sejak ribuan tahun sudah orang dikubur di alam barzakh. Dan menuntu mereka sudah dikubur ribuan tahun di alam barzakh. Mereka menanti kapan tibanya hari kiamat. Sehingga seorang dalam alam barzakh bisa ribuan tahun, bisa puluhan ribuan tahun, kita tidak tahu berapa lama. Apakah bandingannya dibandingkan dengan 60-70 tahun di dunia ini. Kemudian juga padang mahsyar yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Padang mahsyar, seorang di padang mahsyar sekitar 50.000 tahun. 50.000 tahun, waktu yang sangat lama. Tidak ada bandingannya dengan 60-70 tahun di dunia. Kemudian melewati sirat yang keempat, kemudian yang terakhir adalah di penghujung surga atau neraka, yang itu adalah kekal abadi, ya. Lah, kekal abadi, ya. Taib, perhatikan dalam bagan, ya. Kita setelah kematian kita masuk pada proses kedua namanya alam barzakh. Alam barzakh atau disebut juga alam kubur. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal dunia dikubur, ya. Namun meskipun tidak dikubur, mereka akan masuk dalam satu alam yang disebut alam barzakh. Alam barzakh secara bahasa artinya alam perantara. Itu suatu alam yang Allah buat antara kehidupan dan hari akhirat. Kita namanya alam dunia. Di sana namanya alam barzakh. Setelah alam barzakh baru namanya alam akhirat. Nah, barzakh secara bahasa artinya perantara. Artinya ada seorang yang kemudian dimakan oleh ikan paus atau terbakar, meskipun tidak dikubur, dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh tersebut. Semua orang, ya, hanya saja dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang meninggal dikubur. Sebagai contoh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tidak dikubur, bahkan jasad Fir'aun ditemukan dalam kondisi mumi. Tapi dia sekarang di mana? Jasadnya di alam nyata, alam dunia, tapi dia ruhnya di alam barzakh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun dan bala tentaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Sungguhnya Firaun dan bala tentaranya dipaparkan, diperlihatkan kepada mereka, ya, api neraka sementara mereka di alam barzakh. Wa yauma taqumus sa'ah, nanti pada hari kiamat kelak,
adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih pedih. Dalam surat tersebut, dalam ayat di surat Ghafir tersebut, Allah menyatakan Fir'aun dan bala tentaranya sekarang sedang disiksa. Tetapi nanti hari kiamat mereka akan disiksa dengan siksaan yang lebih pedih. Kenapa? Karena mereka sekarang disiksa di alam barzakh. Meskipun mereka tidak dikubur. Karena Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Mereka tidak dikubur. Tapi mereka masuk dalam satu alam namanya alam barzakh, alam perantara. Ini alam yang gaib yang kita tidak tahu tentang alam tersebut ya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur ada dua kejadian besar. Yang pertama adalah disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur ini yang sering kita dengar, datang dua malaikat, Munkar dan Nakir yang akan bertanya dengan 3 pertanyaan kepada kita nanti. Pertanyaan pertama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wa madinuk, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Seorang hanya bisa menjawab dengan iman, bukan dengan hafalan. Ya, artinya sekarang semua orang ngerti 3 jawaban tersebut. Orang kafir pun, orang non muslim pun kalau ditanya siapa Tuhannya orang Islam, mereka bisa menjawab Allah. Kalau ditanya siapa, apa agamanya orang Islam, mereka bisa jawab Islam. Siapa nabinya orang Islam, mereka bisa jawab dengan nama Muhammad. Mereka ngerti. Tetapi ketika nanti di alam barzakh, orang hanya bisa menjawab dengan iman. Kalau tidak punya iman, dia tidak akan bisa menjawab. Di antaranya Nabi sebutkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka di dunia KTP-nya Islam, tapi mereka tidak suka dengan Islam. Mereka akan ditanya pada hari kiamat. Ketika mereka ditanya tentang pertanyaan tersebut, siapa nabimu? Maka mereka hanya berkata, sami'tun nas yaqulun. Siapa ya? Siapa ya? Kami dengar orang-orang bilang namanya ini. Dia lupa. Padahal dia tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW ketika di dunia. Namun ketika dia ditanya di alam barzakh, seakan-akan file yang ada di kepalanya dihilangkan. Kenapa? Imannya tidak ada. Imannya tidak ada. Oleh karenanya tidak mudah menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kecuali seorang yang memiliki keimanan. Ya, semoga Allah memberikan kita kekuatan iman untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Dia akan mendapatkan namanya nikmat kubur. Sambil menanti datangnya hari kiamat kelak, seorang dalam kuburan, dalam alam barzakh mendapatkan nikmat. Mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Tapi kenikmatan yang tidak sempurna. Tidak seperti ketika di surga. Demikian juga siapa yang tidak bisa menjawab dengan 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan dihantam oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan palu yang dia miliki, maka dia pun teriak dengan kesakitan. Namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar. Manusia tidak ada yang bisa mendengar teriakan tersebut. Kemudian dia pun disiksa dengan namanya siksa kubur. Dengan namanya siksa kubur. Tentu ini berbeda dengan siksa yang akan dia dapatkan di hari akhirat kalau dia ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah alam barzakh, maka ada namanya hari kebangkitan. Dibangkitkanlah manusia untuk dikumpulkan di suatu padang namanya padang mahsyar. Manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufaratan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan bahkan belum disunat. Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami mulai penciptaan kami ulangi lagi. Maka perhatikan manusia ketika lahir di atas muka bumi. Apakah ada harta yang dia bawa? Jawabannya tidak ada. Apakah lahir dalam kondisi berpakaian? Jawabannya tidak. Apakah lahir dalam kondisi disunat? Jawabannya tidak. Demikian pula dia akan dibangkitkan. Manusia, laki-laki, perempuan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa?" Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan. "Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkara lebih dahsyat sehingga seorang tidak akan sempat memikirkan hal tersebut, tidak akan sempat memikirkan melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena masing-masing dibangkitkan dalam kondisi sadar akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang pernah dia lakukan. Apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia berbuat, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia ucapkan. Semuanya tidak pergi begitu saja. Tapi filenya masih ada dan akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Mulailah manusia dibangkitkan. Setelah itu manusia akan diberikan baju. Dan yang pertama kali diberi baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disusul dengan nabi-nabi yang lain dan manusia sekalian. Setelah itu mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada banyak kejadian di padang mahsyar yang tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Maka setelah itu adalah datang Nabi SAW memberi syafaat. Maka setelah itu manusia menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat agar Allah segera tiba untuk memulai persidangan. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk menyidang seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Maka pada hari tersebut Rabbmu akan datang diiringi dengan para malaikat yang bersaf-saf. Allah pun datang mulai persidangan. Maka ada yang disebut dengan persidangan, yaitu semua yang bermasalah, bersengketa akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis, ada seorang yang pernah dibunuh di atas muka bumi. Kemudian dia jalan di hadapan Allah, dia gandeng tangan orang yang pernah membunuhnya sambil dia memegang kepalanya yang dipenggal. Dia berkata, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Allah, si fulan telah memenggal kepalaku. Dibawa ke hadapan Allah untuk disidang. Dan yang pertama kali disidang, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali perkara disidang adalah masalah darah manusia. Dan juga masalah-masalah yang semuanya disidang, ghibah, namimah, merampas harta orang, semuanya disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selesai pada hari tersebut. Setelah persidangan ada namanya hisab. Hisab yaitu bagaimana seorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang pernah dia lakukan. Allah tanya, Allah tampakkan, ya. Catatan amal dibuka, dia lihat. Semua catatan amal dia lihat. Ya, Allah akan bertanya, apakah malaikatku ada yang salah mencatat? Tidak ada yang salah mencatat. Semua akan terbuka. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dia akan mendapati catatan amal terbuka. Ya, Allah berkata, bacalah. Sungguhnya kau akan menghisab dirimu pada hari ini. Maka semua bukti akan dibuka pada hari tersebut. Tidak ada satu perkataan pun yang terucap kecuali tercatat. Tidak ada satu lirikan mata pun yang dilepaskan, diumbar kecuali akan terlihat pada catatan tersebut. Setelah dihisab, kemudian ada proses namanya mizan. Mizan adalah hisab, fungsinya adalah mengklasifikasikan mana amalan baik dan mana amalan buruk. Jadi Allah mengaudit, gampangannya Allah mengaudit setiap hamba sehingga diketahui mana amalan-amalan baik dan mana amalan-amalan buruk. Setelah itu kemudian diletakkan di daun timbangan, ya. Dan timbangan Allah Subhanahu wa taala sangat adil. Wa nada'u mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat tersebut. Ya, hari kiamat Allah letakkan timbangan yang sangat adil. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada yang dizalimi sama sekali. Timbangan Allah tidak akan keliru. Wa in kana mithla habatin min khardalin ataina biha. Amal apapun, sekecil apapun, meskipun sekecil biji sawi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, semuanya akan ditimbang. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, meskipun seringan atom, seringan benda yang paling kecil, dia akan lihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan keburukan meskipun sekecil apapun, seringan apapun yang mungkin tidak dianggap oleh seorang, disepelekan, dia akan lihat hasilnya. Karena dunia ini kita hanya berbuat. Di akhirat kita akan lihat dampaknya. Dan timbangan Allah sangat detail dan sangat adil. Itu sifat timbangan Allah, detail dan adil. Setelah di mizan maka akan ketahuan, ya, siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang berhak masuk surga, ya. Maka kemudian orang-orang disuruh melewati namanya sirat. Melewati sirat. Sirat sebagian datang dalam riwayat, adakum minasyar wa haddu minas saif, sangat lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut, dibentangkan di atas alamatin jahannam, di atas neraka jahannam. Kemudian disuruh lewat. Maka akan ada 3 model manusia yang melewati sirat. Ya. Yang pertama, selamat tanpa luka. Dia langsung lewat sirat, dan ini berbagai macam model tergantung amal solehnya. Ada yang melewati sirat seperti kalbarq, seperti cahaya yang cepat, tahu-tahu dia sudah sampai di pintu surga. Ada yang melewati sirat seperti kuda yang ka'ajawidil khail, seperti kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang melewati sirat seperti onta yang berlari, dan ada yang berjalan biasa, dan ada yang tertatih-tatih, dan ada yang merangkak. Tapi intinya sampai selamat, ya. Selamat. Dan ada model kedua yang selamat namun terluka. Karena di samping sirat ada kalalib, yaitu besi-besi yang siap mencabik-cabik. Maka dia melewati sirat terluka badannya. Ya, karena dia mungkin memiliki dosa-dosa tapi tidak menjadikan dia harus masuk neraka jahanam. Maka dia disiksa dengan siksaan di atas sirat, namun akhirnya dia pun selamat menuju surga. Kemudian yang ketiga, model ketiga, dia melewati sirat, kemudian dia terjungkal, dihantam oleh besi-besi, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Adalah orang-orang yang berhak untuk masuk neraka jahanam. Ya, dan para anbiya ketika itu mereka setelah lewat sirat mereka berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Dan ini adalah
ujian yang paling berat melewati sirat karena ini penentuan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian penghujung ada dua, ya. Seorang yang berhasil, dia menerima catatan amalnya, isinya penuh dengan amal soleh, maka dia akan masuk surga. Dan orang yang catatan amalnya penuh dengan nilai-nilai merah, penuh dengan kemaksiatan, ya, ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dia akan masuk neraka jahanam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala neraka tersebut. Inilah siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan singkat tentang perjalanan, gambaran bagi kita tentang perjalanan di akhirat kelak. Meskipun kalau kita lihat alam barzah yang entah ratusan tahun, entah ribuan tahun, padang mahsyar yang 50.000 tahun, kemudian surga neraka yang penghujung, yang kekal abadi, ternyata umur di dunia 60 sampai 70 tahun tidak ada bandingannya dengan waktu yang ada di hari akhirat. Tetapi ternyata 60-70 tahun inilah penentu, umur yang sedikit penentu bagaimana nasib kita di alam barzah, bagaimana nasib kita di padang mahsyar, bagaimana nasib kita ketika disidang oleh Allah, bagaimana nasib kita ketika kita sedang dihisab, di mizan, di atas sirat, surga atau neraka, semuanya kembali kepada bagaimana kondisi kita di 60-70 tahun tersebut. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan nasihat. Beliau berkata, "Al-yauma amalun bila hisab." Sekarang silakan beramal, silakan berbuat, tidak ada yang menghisab. Ghadan hisabun bila amal. Nanti di akhirat kala yang ada hisab tidak bisa beramal lagi. Maka mumpung kita masih ada umur, lakukan yang terbaik untuk masa depan kita di akhirat kala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.